Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu spektrometri massa. Nah, saya mengambil sumber dari Broad Institute. Nah, spektrometri massa ini adalah alat analisis yang berguna untuk mengukur rasio massa terhadap muatan dari satu atau lebih molekul yang ada dalam sampel. Pengukuran ini seringkali dapat digunakan untuk menghitung berat molekul yang tepat dari komponen sampel. Biasanya, spektrometer massa dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui melalui penentuan berat molekul, untuk mengukur senyawa yang diketahui, dan untuk menentukan struktur dan sifat kimia molekul. Nah, ada tiga cara untuk eh, mengetahui tata cara melakukan spektrometer massa. Itu adalah yang pertama, sumber ionisasi, yang kedua, penganalisis massa, yang ketiga, sistem deteksi ion. Nah, yang pertama itu sumber ionisasi merupakan molekul diubah menjadi ion fase gas sehingga dapat dipindahkan dan dimanipulasi oleh medan listrik dan magnet eksternal. Yang kedua, ada penganalisis massa. Setelah terionisasi, ion-ion tersebut disortir dan dipisahkan menurut rasio massa terhadap muatan. Saat ini terdapat sejumlah penganalisis massa yang tersedia yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan terkait kecepatan operasi, resolusi pemisahan, dan persyaratan operasional lainnya. Yang ketiga, ada sistem deteksi ion. Ion-ion yang dipisahkan kemudian diukur dan dikirim ke sistem data tepat rasio M per Z disimpan bersama dengan kelimpahan relatifnya. Spektrum massa hanyalah rasio M per Z ion-ion yang ada dalam sampel yang diplot terhadap intensitasnya. Setiap puncak dalam spektrum massa menunjukkan komponen M per Z yang unik dalam sampel, dan tinggi puncak menunjukkan kelimpahan relatif berbagai komponen dalam sampel. Nah, ini adalah grafik contoh dari spektrum massa. Untuk contoh dari penggunaan spektrum massa ini, saya menggunakan contoh yaitu daun herbal dari Cina, yaitu yang disebut oleh Nuclea officinalis. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari Science Direct, jurnal kromatografi, yang judulnya Analisis Kandungan Kimia dan Metabolit Tikus setelah pemberian Nuclea officinalis secara oral dengan kromatografi cair kinerja ultra quadrupole spektrometri massa waktu terbang. Nah, di sini kita jelaskan dulu, Nuclea officinalis ini telah lama digunakan di Cina untuk pengobatan pilek, demam, pembekakan tenggorokan, mata merah, obat malaria. Namun, metabolisme terpadu in vivo dari beberapa komponen bioaktifnya masih belum diketahui. Selanjutnya, eh, di antara mereka terkandung 18 alkaloid dan 7 asam fenolik dan iridoid diidentifikasi atau dikarakterisasi sementara. Terakhir, jalur metabolisme diusulkan yaitu hidroksilasi, hidroksilasi produk deglikosilasi senyawa induk, produksi hidroksilasi dan dihidrogenasi senyawa induk, dan asetilasi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, daun ini mengandung konstituen seperti alkaloid, asam fenolik, iridoid, dan lain-lain. Alkaloid, komponen yang paling melimpah di daun ini, telah terbukti menjadi zat aktif utama dengan efek antiinflamasi, antibakteri, aktivitas antimalaria, penekanan pertumbuhan sel tumor. Nah, ada dua jenis alkaloid dalam daun ini, yaitu alkaloid indol dan alkaloid quinolin. Nah, telah diketahui bahwa identifikasi metabolit memainkan peran penting dalam berbagai tahap penemuan dan pengembangan obat. Secara umum, senyawa bioaktif dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM melalui proses rumit pembentukan, penyerapan, dan distribusi dalam tubuh sebelum menampilkan efek farmakologis setelah pemberian oral. Namun, hingga saat ini ada beberapa laporan mengenai analisis sistematis metabolisme setelah pemberian oral Nuclei officinalis. Hanya satu makalah yang mempelajari metabolit dalam empedu tikus setelah pemberian oral alkaloid indol utama streptosamid untuk mendapatkan bahan aktif dan metabolit sebanyak mungkin dari daun ini dalam waktu yang lebih singkat, perlu untuk membuat metode analisis yang efektif dan andal.
Nah, hasil yang diperoleh dari eh, percobaan ini adalah menunjukkan bahwa 40 senyawa dalam daun ini diidentifikasi dan 396 dan 4 metabolit diidentifikasi dari sampel plasma, feses, urin, dan empedu masing-masing. Selain itu, jalur metabolisme biologis yang mungkin diusulkan. Untuk menganalisis secara sistematis konstituen kimia dalam daun ini dan membandingkan perbedaan konstituen kimia antara preparat dan herba, penelitian ini telah turut menetapkan metode spektrometri massa waktu terbang quadrupole kromatografir cair kinerja ultra untuk mengkarakterisasi konstituen kimia herba dalam Nucleophycinalis.